Setetes dari lautan kemuliaan riwayat hidup Al-Allamah Alamatid Dunia Al-Habib Abdurrahman Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Fiqih. Beliau adalah seorang tokoh terkemuka, pemimpin para imam yang sangat alim yang mencapai derajat ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sosok panutan yang aktif memberikan manfaat, memiliki pemahaman yang luas. Allah tampakkan beliau layaknya matahari di langit sehingga siapapun bisa merasakan manfaatnya. Beliau adalah imam yang agung Alamatud Dunia As-Sayyid Asy-Syarif Wajihuddin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman bin Al-Fiqih Muhammad bin Abdurrahman Al-Asqa bin Abdullah bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Al-Muhajir illallah Ahmad bin Isa An-Naqib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain Al-Syahid As-Sibit bin Amirul Mu'minin Sayyidina Ali bin Abi Talib wa ibni Sayyidati Nisa'il Alamin Fatimah Az-Zahra binti Sayyidil Anbiya wal Mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau lahir di kota Tarim Hadramut pada tahun 1089 Hijriah 1000 atau 1678 Masehi. Ibunda beliau bernama Syarifah Maryam binti Muhammad bin Abdurrahman Al-Idrus. Seperti anak-anak keluarga Ba'alawi atau Habaib pada umumnya, Al-Imam Abdurrahman telah menghafal kitab suci Al-Quran sebanyak dini. Pada usia yang sangat muda, ia tidak hanya menghafal Al-Quran, tetapi mampu membaca dengan 10 metode gaya bacaan Al-Quran di bawah bimbingan dua guru, yaitu Syekh Abdurrahman bin Abu Al-Ghaith Al-Madani dan Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Misri. Pada usia remaja, Al-Imam Abdurrahman juga telah mampu menghafal dan menguasai beberapa kitab penting, di antaranya kitab Al-Irsyad dalam ilmu fikih, kitab Al-Mulhatul I'rab dan Alfiyah karya Ibn Malik, dan dalam ilmu nahwu kitab Alfiyah karya Imam As-Suyuti dalam ilmu ma'ani dan bayan, kitab Alfiyah Al-Barmawi Usulul Fiqh, kitab Alfiyah Al-Iraqi dalam ilmu hadis, kitab Asy-Syatibiyah dalam ilmu qiraat Al-Quran, dan berbagai nazam atau syair ilmu mantik dan arud. Pada awal pendidikannya, beliau dididik langsung oleh ayahnya Al-Habib Abdullah bin Ahmad Bil-Fiqih. Beliau melazimi majlis-majlis ayahnya di seluruh waktu, baik majlis umum maupun majlis khusus di rumahnya selama 10 tahun. Beliau mempelajari dasar-dasar ilmu fikih, hadis, bahasa dan tasawuf serta cabang ilmu lainnya yang tak terhitung. Beliau dididik hingga ayahnya wafat ketika berusia 21 tahun. Dan sebelum wafatnya, sang ayah telah mempercayakan Al-Habib Abdurrahman sebagai penggantinya dalam mengajar dan memberi fatwa. Beliau berkata tentang ayahnya, "Ayahku senantiasa berlaku baik dan memperhatikan aku sampai wafatnya di bulan Sya'ban 1110 Hijriah." Dan beliau Al-Habib Abdurrahman Bil-Fiqih juga menimba ilmu kepada kakek dari pihak ibunya, yaitu Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman bin Ahmad Al-Idrus. Dari sang kakek, beliau mengaji banyak kitab, dan beliau melazimi kakeknya sampai kewafatannya pada tahun 1120 Hijriah. Dan beliau juga belajar kepada pamannya, yaitu Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Idrus, dan membaca berbagai kitab penting dalam beberapa bidang ilmu. Al-Habib Abdurrahman pernah berkata, "Mereka bertiga adalah dasar kesuksesanku, kunci pembuka pengetahuanku dan cahaya penerangku. Aku terdidik dalam pangkuan dan asuhan mereka karena aku memiliki kedekatan dengan mereka. Semua harapan dan permintaanku tercapai sebab mereka. Karena mereka aku dapat mendahului kawan-kawanku serta orang-orang yang hidup di masaku. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan rahmat dan keridhoannya dan menambah segala kebaikan untuk mereka." Beliau juga menimba ilmu kepada kakaknya, yaitu Al-Habib Muhammad Bil-Fiqih. Di kota Tarim, beliau juga sempat belajar kepada Imam Ahmad bin Umar Al-Hinduan, pemuka ulama di kota tersebut. Adapun guru utamanya dalam ilmu tasawuf dan pembimbingnya dalam meniti jenjang spiritual dalam thariqah Alawiyah tidak lain adalah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad.
Dari Imam Al-Haddad ia mempelajari berbagai kitab pelik dan sulit dalam ilmu fikih dan tasawuf. Darinya pula Al-Habib Abdurrahman memperoleh bimbingan khusus. Beliau Al-Habib Abdurrahman berkata, aku telah banyak menimba ilmu agama dalam beberapa tahun dari Sayyidi Al-Imam Al-Arif Al-Alim bil Irsyad As-Sayyid Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Alawi. Di hadapannya aku banyak membaca kitab dan darinya aku mendapatkan perhatian khusus dan kecintaan yang tulus. Berulang kali aku ditalkinkan zikir. Beliau pun menulis ijazah untukku dari apa-apa yang boleh aku riwayatkan. Beliau memberiku semangat untuk selalu mengajar dan menyebarkan ilmu. Semasa hidup beliau aku senantiasa mengunjungi dan melaziminya hingga wafatnya beliau di tahun 1132 Hijriah. Adapun guru-guru yang lain dari kalangan habaib adalah Al-Habib Ali bin Husain Ali Drus dan Al-Habib Syekh bin Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan masih banyak lagi guru-guru beliau yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena terbatasnya waktu. Beliau mengatakan tentang jumlah guru-gurunya, aku telah mendapatkan dari mereka seluruh ilmu fikih, baik Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali, juga ilmu-ilmu usul, baik usuluddin, usul fikih, tafsir maupun ilmu hadis, dengan segala ragamnya yang berjumlah lebih dari 70 jenis. Selain itu, aku juga mendapatkan berbagai ilmu lain yang merupakan sarana-sarana tasawuf. Setelah mendapatkan beragam ilmu tersebut, beliau pun diijazahkan oleh para gurunya untuk mengajarkan semua ilmu yang beliau kuasai tersebut. Dan selain mengkaji ilmu-ilmu syariat, beliau juga memiliki kebiasaan mengumpulkan sanad tarekat para mursyid pada zamannya. Kendati memegang teguh ajaran Tariqah Alawiyah, beliau juga menghubungkan dirinya lebih dari 20 silsilah tarekat. Di antaranya Tariqah Al-Mudiyah, Asyadiliyah, Qadiriyah, Tariqah Al-Kusyairiyah dan Tariqah An-Naksabandiyah. Dalam bukunya Raf'ul Astar, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad pernah berucap, tidak ada di semesta ini yang seperti Abdurrahman. Karena suatu ketika beliau membaca kumpulan jawaban fatwa yang ditulis oleh Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Faqih atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan umat dan ulama kepada Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Ternyata semua pertanyaan tersebut dijawab dengan tepat dan lengkap oleh Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Faqih, dan karena itu pula beliau memberi gelar kepada Al-Habib Abdurrahman Alamatud Dunya, orang paling berilmu sealam dunia. Dan beliau pun mengatakan, aku memiliki 17 cabang ilmu yang mana belum pernah ditanyakan oleh satupun orang semasa hidupku. Pada satu kesempatan beliau berkunjung ke kota Zabid, dan menetap selama beberapa hari di kota itu. Di kota itu beliau mengadakan pertemuan dengan para ulama dan melakukan kajian bersama mengenai tafsir basmalah. Setelah kajian panjang tersebut, akhirnya para ulama Zabid mengetahui dan mengakui keluasan ilmu Al-Habib Abdurrahman sehingga mereka menjuluki beliau sebagai ulama yang paling alim di zamannya. Dikisahkan pula bahwasanya ada seorang ulama Maroko datang ke Hadramut. Ia membanggakan diri karena menguasai ilmu azimat. Sampai akhirnya di jalan ia bertemu dengan Al-Imam Abdurrahman Bil-Faqih. Di sela-sela percakapan, Imam Abdurrahman menyadari kesombongan ulama tersebut. Beliau lantas mengambil segenggam tanah bekas pijakan telapak kaki orang tersebut, kemudian mencium aroma tanah tersebut lalu berkata, wahai fulan, engkau berasal dari negeri Maroko? Dia menjawab, benar. Gurumu bernama Fulan bin Fulan? Dia menjawab, betul. Imam Abdurrahman melanjutkan, gurumu telah meninggal hari ini dan sekarang baru selesai dikebumikan. Dan dengan penuh rasa heran ulama tersebut bertanya, bagaimana engkau mengetahui semua ini? Apakah dengan ilmu atau dengan kasyaf? Lalu Al-Habib Abdurrahman mengatakan, aku mengetahuinya dengan ilmu. Maka ulama tersebut akhirnya menjadi murid daripada Imam Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Faqih. Beliau Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Faqih memiliki banyak murid, dan yang paling utama adalah putra beliau yang sebagai penerus beliau, yaitu Al-Habib Idrus bin Abdurrahman Bil-Faqih, dan diantaranya juga Al-Habib
Hamid bin Umar Ba'alawi, Al-Alama Al-Habib Ja'far bin Kutub Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dan masih banyak lagi murid-murid besar beliau yang menjadi ulama besar. Kemudian dari karangan-karangan beliau tidak kurang dari 20 karangan. Yang paling terkenal dan yang paling fenomenal adalah Qasidah Rosyafat yang tadi beberapa syairnya dibacakan oleh para munsyid, dan banyak kitab-kitab yang lainnya lagi. Dan ada beberapa ucapan atau mutiara nasihat ucapan daripada beliau. Salah satunya yaitu, wahai kalian yang menghabiskan umur dengan hal sia-sia, sebiji atom dari umur lebih berharga dari 1000 butir mutiara. Barang siapa yang menyibukkan hari-harinya dengan kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Demikian pula sebaliknya, barang siapa di dunia menanam kejahatan, dia akan disibukkan dengan penyesalan dan dia akan merasakan hukumannya di akhirat kelak. Dan beliau Al-Habib Abdurrahman Bilbagi wafat di kota Tarim Hadramut pada malam Rabu 26 Jumadil Akhir 1162 Hijriah, dan dimakamkan di pemakaman Sadah Ba'alawi di Zambal Tarim, berdekatan dengan makam Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Inilah setetes dari lautan keindahan, kemuliaan dan keagungan riwayat hidup dari Al-Imam Alamatid Dunya Al-Alamah Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bilfiqi. Semoga kita mendapatkan keberkahan beliau, dan semoga dengan sebab beliau kita mendapatkan pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Billah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.